Setelah 2 bulan mendekam di rutan Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani dikabarkan bakal segera bebas dari kasus dugaan pengancaman dan TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Hal ini lantaran berkas perkara sang artis masih berstatus P19 sejak 17 Maret lalu. Bahkan, kabarnya berkas tersebut sempat dikembalikan oleh jaksa penuntut hukum karena beberapa bukti belum terpenuhi. Oleh karenanya, pada tanggal 5 Mei lalu, berkas Nikita kembali diajukan ke Kejaksaan untuk diperiksa lebih lanjut. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI, Syahroni Hasibuan, menjelaskan bahwa sejak berkas dikembalikan pada 5 Mei lalu, JPU masih memiliki waktu 14 hari kerja untuk memutuskan apakah perkara ini akan dinyatakan lengkap atau P21 atau tidak. Namun, jika dalam tenggat waktu tersebut perkara belum juga lengkap, maka penahanan terhadap Nikita Mirzani bisa gugur secara hukum. Ya, bisa ya di bulan Juni, bisa di Juli, tinggal kecepatan P21-nya nanti seperti apa. Pak, izin Pak baru datang Pak. Terkait berkasnya ini Pak sudah diterima oleh dari atau seperti apa Pak? Pertanggal 5 kemarin, pertanggal 5 Senin kalau tidak salah ya, itu udah penyidik sudah ngantar berkas. Nah ini teman-teman penuntut umum lagi mempelajari kira-kira petunjuk terdahulu sudah dipenuhi, sudah lengkap terkait dengan materi petunjuk terdahulu ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya mungkin nggak lama lagi lah itu akan P21. Artinya berkas dinyatakan lengkap, terus juga penyidik nanti menyerahkan tersangka dan barang bukti ketika sehingga tanggung jawabnya beralih ke penuntut umum. Tadi dibilang berkasnya belum lengkap ya? Sampai saat ini belum. Nah inilah yang lagi dipelajari teman-teman. Nah, kalau sudah lengkap nanti penuntut umum segera menyusun surat dakwaan untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan, memintakan jadwal persidangannya lah. Pak, di kasus ini sendiri punya catatan penting apa Pak dari pihak kejaksaan? Enggak ada, biasa aja, sama dengan perkara-perkara lainnya, biasa aja. Artinya prosedur administratif penanganan perkara kan tetap kita lalui, formal maupun materialnya. Nah, itu yang dipastikan teman-teman penuntut umum, jangan sampai ada administrasi misalnya, apalagi penerapan unsur pasal. Ini bisa dibilang berkasnya MM sendiri masih dipenuhi. Sudah diantar, pertanggal 5 kemarin udah diantar, Senin. Nah, ini lagi dipelajari petunjuk yang terdahulu sudah dipenuhi. Petunjuk dahulu itu pasti berhubungan dengan unsur pasal-pasal yang disangkakan kan. Merasa unsurnya apa. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman penuntut umum. Kalau nanti sudah P21 kita akan lihat. Sementara itu, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, juga mengungkapkan kemungkinan Nikita bebas jika berkas perkara dari pihak pelapor tidak kunjung dilengkapi. Tak hanya itu pula nih guys, pihaknya juga akan segera menggugat balik Reza Gladys atas dugaan wan prestasi. Fahmi menyebut bahwa kesepakatan yang terjadi pada 4 November 2024 antara kliennya dan Reza Gladys adalah bentuk kontrak endorse yang harusnya berjalan selama 1 tahun. Namun, sebelum masa itu berakhir, Nikita justru dilaporkan secara pidana oleh Reza. Menurut Fahmi, hal inilah yang kemudian menjadi dasar gugatan wan prestasi karena kesepakatan tidak dijalankan sesuai isi kontrak. Fahmi pun menyampaikan bahwa uang 4 miliar yang disebutkan dalam laporan merupakan bagian dari perjanjian kerjasama untuk mengulas secara positif produk kecantikan milik Reza Gladys. Ya, itu kalau masa penahanan sih berdasarkan surat yang saya terima terakhir tanggal 1 Juni 2025. Jadi itu kita lihat aja, yang jelas saya sampaikan bahwa dalam perkara ini yang dijadikan dasar untuk membuat laporan, yang dijadikan dasar untuk menjadi barang bukti patut diduga adalah sebuah rekaman
yang tanpa izin dari seseorang, rekaman tersebut dijadikan barang bukti, dan barang bukti rekaman tersebut saat ini saya laporkan dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE, junto pasal 32 Undang-Undang ITE, seperti itu. Nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu. Itu diatur di pasal 29 KUHP, karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Ada satu klausul di pasal 29, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, bahwa di situ ditentukan dalam hal terkait dugaan tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, maka bisa apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, maka bisa diperpanjang 30 hari dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, 30, belum juga ada Kejaksaan Tinggi DKI bahwa saya diminta untuk segera mengajukan gugatan wan prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Bang, tapi kalau misal nanti sampai tanggal 2 Juni tidak ada tambahan masa penahanan bagi Nikmir ya Bang? Ada 30 hari lagi dan itu terakhir. Berarti terakhir ya Bang ya, ada penambahan lagi? Itu Ya, terakhir, kalau Bang. menurut KUHP ada kewenangan 30 hari lagi, dan itu adalah kewenangan yang terakhir. Apabila dalam waktu 20, 40 dan sudah menjadi 180 hari ya, maka harus lepas demi hukum. Ya itu kan disuruh mereview yang baik-baik. Anda sudah dengar tuh percakapannya, kan sudah ada di media sosial. Di YouTube kalau nggak salah, di TikTok kan ada itu yang lagi rekamannya kan ada. Anda bisa dengar sendiri. Kalau Anda nggak punya, nanti saya coba akan carikan. Yang jelas itu adalah bagian dari kesepakatan yang harus dihormati, dan apabila kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah bagian antara prestasi dan non prestasi. Bang, Oke, Bang, kesepakatan berarti- itu di hitam di atas putih atau seperti apa Bang? Tertulis atau gimana Bang? Kesepakatan itu bisa tertulis, bisa lisan, nanti itu proses pembuktian. Yang jelas kami punya dalil, punya dasar, punya argumentasi hukum bahwa ini adalah bagian dari persoalan perdata, sehingga apabila persoalan tersebut dipersoalkan, maka itu terkait dengan prestasi dan wan prestasi. Prestasi itu adalah telah melakukan, wan prestasi adalah mengingkari kesepakatan yang ada. Dan gugatan yang kami ajukan adalah gugatan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh seseorang, RJ dan AM. Oke Bang, berarti ini bisa dikatakan adalah endorse ya Bang ya, antara Ya kesepakatan itu bisa antara saja RG. lah. Jadi seperti apa itu nanti istilah lah ya. Bang, tapi Itu kenapa menjadi baru diperintahkan untuk daftarkan gugatannya dalam waktu Wan dekat prestasi. ini? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin itu Bang? Ya itu kan strategi saya. Anda kan nggak boleh tahu apa yang harus saya lakukan. Ya itulah, saya melakukan sesuatu di detik-detik yang memang pada saatnya saya harus lakukan. Jadi sama dengan saya membuat laporan dugaan adanya intercept atau melakukan rekaman tanpa izin. Itu saya laporkan pada tanggal April ya, di bulan April. Artinya memang itulah skenario saya dari saat-saat saya melakukan sesuatu. Jadi ini kita bilang sudah daftarkan aja Bang sekarang. Bang, boleh Artinya cukup dirugikan juga dong Bang dengan udah adanya masa penahanan Bang. Ya itu kalau dirugikan ya pasti dirugikan, tapi itu kan persoalan lain. Yang jelas sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana
Ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Seperti itu. Bang, artinya kalau tidak tertulis itu digugat Bang, karena kan kalau tidak ada hitam di atas putih itu berarti tidak ada bukti kekuatan hukum gitu loh Bang. Maksudnya kalau ini Abang tadi bilang bisa jadi ini adalah tertulis atau tidak tertulis, berarti tandanya seperti apa Bang perjanjian? Bentuk perjanjiannya itu seperti apa? Apakah cuma omongan doang atau memang ini tertulis atau gimana Bang gitu? Tadi Kalau menurut Anda perjanjian itu terbagi seperti apa? Kalau Anda sendiri belum paham, alangkah baiknya Anda pahami dulu baru tanya sama saya, daripada nanti saya kuliahin malam ini sampai malah nggak enak nanti. Yang jelas, sekali lagi saya katakan, apabila ada sebuah kesepakatan, kalau kesepakatan atau perjanjian itu dilaksanakan, itu namanya prestasi. Apabila tidak dilaksanakan, namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saya gugat adalah terjadi wan prestasi. Kenapa terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati tiba-tiba diingkari, dianggap sebagai sesuatu dugaan tindak pidana. Itulah yang saya uji saat ini. Oleh karenanya nih guys, pihak Nikita pun siap membawa kasus ini ke ranah perdata dengan turut menggugat sejumlah pihak sebagai turut penggugat termasuk Kapolri dan Jaksa Agung. Lantas, apakah kasus ini akan membawa Nikita masuk bui dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau justru berbalik arah sebagai gugatan wan prestasi Reza Gladys? Nah, buat kamu yang penasaran, jangan lupa tetap di-subscribe untuk terus dapetin update beritanya. Yang jelas saya sampaikan, saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani, dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG, ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat 2 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan wan prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Bilang katanya nih kita akan kemungkinan yang soal berkas dibalik ini tuh Bang, atau seperti apa Bang dari planning Abang sendiri? Ini kan strategi sebetulnya, jadi saya nggak perlu sampaikan, saya harus menghitung kapan saya harus membuat sesuatu langkah hukum. Contohnya saya membuat langkah hukum di saat saya melaporkan adanya rekaman ilegal yang dipergunakan menjadi barang bukti. Jadi patut diduga ada orang yang melakukan rekaman tanpa izin, yang patut diduga rekaman tersebut dijadikan barang bukti dalam laporan ini. Yang saya lihat bahwa ini adalah ada sebuah kesepakatan antara RG dengan IM dan juga dengan Nikita Mirzani. Seperti itu, dan itulah yang kita akan uji, sehingga yang menjadi tergugat adalah 2 orang, yang menjadi turut tergugat adalah 3. Ada 2 institusi dan 1 adalah perseroan terbatas, seperti itu.